The owner of the house itu memberkati hidup saya. Saudara, coba saudara masuk ke rumah papa saya. Nah, buka lemari esnya, ambil Coca-Colanya, setel TV-nya, ambil kunci mobilnya, keliling kota Surabaya dengan mobil papa saya. Kira-kira nasib saudara bagaimana? Bisa berakhir di mana? Bisa di penjara. Aktivitasnya sama, buka kulkas, setel TV, dan jalan-jalan pakai mobil, dan aktivitasnya sama. Tapi akibatnya berbeda, karena yang satu merasa diberkati dan yang satu akhirnya bisa masuk penjara karena you don't have the relationship with the owner of the house. Tidak punya relasi, tidak kenal, saudara. Nah, orang sekarang mengejar fasilitasnya, mengejar berkatnya, tapi tidak mau mengejar si pemberi berkat. Keliru, saudara. Itulah sebabnya dikatakan rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa, rumah untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tapi engkau telah membuatnya menjadi sarang penyamun. Artinya apa? Kita sudah membuat pergi ke rumah Tuhan, kita inginkan cuma berkatnya saja. Kita yang penting pada waktu itu bait Allah itu ada jual beli, yang penting bisnisnya, aku untung. Masalah kita dekat dengan Tuhan atau tidak, itu pada waktu itu tidak diperhatikan. Makanya Yesus marah, dibongkarnya itu meja-meja penukar uang dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mau visi bahwa yang penting di rumah Tuhan itu mendekatkan diri dan mengenal Dia lebih dalam lagi. The first law, hukum yang pertama itu bukan hukum prestasi. Hukum yang pertama adalah hukum relasi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu relasi. Hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, itu hukum relasi juga. Bukan hukum yang pertama, engkau harus bisa mencapai memenangkan 10 jiwa setiap tahun. Itu hukum prestasi. Lain, Tuhan lain. Pada waktu Adam berbuat dosa, Tuhan mengatakan, Adam, where are you? Di mana engkau? He missed the relationship. Dan Tuhan tidak katakan, Adam, what have you done? Apa yang sudah engkau perbuat? Tidak. It's not the doing, but the knowing that is disturbed by sin. Pengenalan itu yang sudah terganggu oleh dosa yang masuk dalam kehidupan manusia. So what do you want in life? Apakah engkau pada tahun ini itu ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Nah, itu penting sekali, ya. Jadi ini menjadi salah satu fondasi yang sangat penting, ya. Jadi fondasi dari kekristenan itu adalah yang pertama itu knowing, baru setelah itu doing. Ini. Tapi banyak orang konsentrasinya, awareness-nya in the doing, not in the knowing. Sehingga akhirnya, saudara, Matius 7 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? That's the doing. Mengusir setan demi namamu? That's the doing also. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? That's the doing. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Kenapa dibuat kejahatan? Karena apa? Pada waktu kita concentrate in the doing, kita melakukan pada actionnya, tapi kita tidak mengenal Tuhan, maka segala kemuliaan bukan untuk Tuhan yang kita kenal, tapi segala kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita concentrate in the doing. Yang kita bangun adalah kemuliaan bagi diri sendiri. Itulah kejahatan, saudara. Ya, jadi mari kita setuju pada tahun 2014 ini, saudara, kita mau memprioritaskan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Amin. Ya, oke. Manfaat mengenal Tuhan. Yang pertama, tentunya kita mengenal Tuhan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Mengenal Tuhan mendatangkan hidup yang kekal. Bagaimana mengenal Tuhan itu mendatangkan hidup yang kekal, saudara? Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan mengenal Tuhan mendatangkan hidup yang kekal. Yohanes 3:16 mengatakan
pada waktu kita percaya mendatangkan hidup yang kekal. Itu ada konteksnya, ada korelasinya, ada kesinambungannya, di mana bagaimana kita percaya kalau kita tidak kenal orang. Pada waktu kita mengenal Tuhan, maka trust itu mulai tumbuh. Dan pada waktu trust tumbuh itu, percaya, ya, maka itu akan mendatangkan kehidupan yang kekal. Dalam Amplified Bible dikatakan, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave up His only begotten Son, so that whoever believes, percaya. Maksudnya percaya itu apa, saudara? Percaya dalam bahasa aslinya trust in Him, clings to Him, relies on Him. Jadi itu, saudara. Bukan hanya cuma percaya di mulut, tapi juga mempercayakan diri. Setan percaya pada Yesus, dia percaya Yesus anak Allah, tapi dia tidak selamat. Karena apa? Dia tidak mempercayakan hidupnya kepada anak Allah. Itu, ya. Jadi itu perlu kita sadari. Ya, bukan hanya cuma percaya. Nah, ada seorang yang pemain sirkus yang sanggup berjalan di atas kawat dengan galahnya dia. Kemudian dia meniti kawat itu dari satu gedung ke gedung yang lain. Sampai di gedung yang lain, semuanya bersorak, penonton bersorak semuanya. Dan kemudian pemain sirkus itu bertanya, do you believe? Kamu percaya enggak aku bisa kembali dari gedung yang satu ke gedung yang lain? Semua, percaya, ya percaya. Karena mereka sudah melihat kemampuannya, jadi akhirnya mereka percaya. Pertanyaan kedua, siapa yang mau saya gendong untuk berjalan di atas kawat dari gedung sini ke gedung yang sana? Langsung penontonnya diem semua. Satu anak kecil, saya gitu. Anak kecil gak mikir gitu. Pokoknya saya gitu, digendong meniti gedung yang satu ke gedung yang lain. Karena memang hebat, ya akhirnya sampai di gedung yang lain. Tepuk tangan sorak-sorai. Ternyata anak kecil itu anaknya sendiri. Karena bagi dia, dia bukan hanya percaya bapaknya, dia mempercayakan seluruh hidupnya di tangan bapaknya. That's difference. Itu yang membuat berbeda. Itu namanya depends on, clings to. Itu bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Mendatangkan hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak kenal Dia? Jadi ini yang harus menjadi first priority dalam kehidupan kita. Dalam memasuki tahun 2014 ini, mari kita berusaha untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin, saudara. It does matter who you believe, who you know. Yang kedua, mendapat kekuatan iman. Daniel 11 ayat yang ke-32, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. People who know their God shall be strong and do great exploit, katanya firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya. Dan pertama, kita lihat ada satu patron lagi, saudara. Kenal dulu, the knowing and the doing. The knowing come first. Umat yang kenal Allahnya, itu the knowing. Tetap kuat dan akan bertindak. That's the doing part. Saudara, orang yang kenal Tuhan itu akan strong. Pengenalan itu kayak akar daripada kekristenan, fondasi. Saudara. Orang itu tidak akan mudah diombang-ambingkan. Apapun yang terjadi, kalau dia kenal sama Tuhan, akan jadi sangat-sangat solid sekali kekristenannya. Saudara. Kalau ada orang yang ya sebentar semangat, sebentar enggak, sebentar ikut Tuhan, sebentar murtad, sebentar naik, sebentar turun, dan itu orang itu enggak kenal sama Tuhan. Dan orang yang kenal sama Tuhan ini ayat-ayat keharusan waktu kita persekutuan MDC awal-awal banyak anak muda. Karena apa? Orang yang kenal Tuhan itu radikal. Dah titik. Orang yang kenal Tuhan itu radikal. Radikal dalam melayani, radikal dalam memberi, radikal dalam menyanyi. Saudara, itu radikal. Saudara. Radikal itu adalah hal yang baik, saudara. Dari kata radix yang artinya akar. Itu radikal itu. Mengakar, berakar, kuat. Orang Kristen seharusnya radikal, saudara. Yang jelek itu ekstrim. Ekstrim itu nggak baik, kata nggak baik, saudara. Nggak imbang, saudara. Tapi radikal itu, saya membaca buku dari The Normal Christian Life, tulisan dari Watchman.
Dan itu normal Christian life. Kalau saudara membaca itu, saudara, gila saudara. Karena yang saudara baca itu tidak normal semua menurut kita. Tidak normal. Semuanya diberikan sama Tuhan. Semuanya diabdikan. Semuanya ikut Tuhan itu 100%. Tidak ada 90%, tidak ada 99%, tidak ada. Mengenal Tuhan itu memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Itulah pengenalan akan Tuhan. Seorang yang bernama Mama Kwang, seorang perempuan wanita yang dipakai Tuhan di China untuk menginjili banyak orang, mendoakan kesembuhan banyak orang, membawa orang itu dalam kerajaan Allah, didoakan orang bertobat. Mama Kwang, orang yang paling dibenci oleh negara komunis pada waktu itu, pada waktu Cina dalam sangat kuat dalam komunisme, walaupun sampai sekarang, tapi sekarang lebih terbuka karena globalisasi. Tapi pada zaman itu seorang yang bernama Mama Kwang dicari oleh polisi rahasia Cina terus menerus. Tetapi saudara, sulit untuk ditangkap. Satu hari ketangkap juga saudara. Dan dia ingin menghancurkan imannya seorang yang bernama Mama Kwang. Orang ibu-ibu yang sederhana. Kemudian dengan tekanan, ancaman yang luar biasa. Mama Kwang, ya, aku tetap cinta Tuhan Yesus, aku mati untuk Tuhan. Gitu aja. Mereka menemukan bagaimana melemahkan orang yang bernama Mama Kwang, imannya Mama Kwang. Dan mereka akhirnya menemukan satu hal, yaitu mereka tentara komunis menangkap anaknya Mama Kwang. Gampang, ikut Tuhan, ngaku Tuhan, anakmu dibunuh di bawah senapan itu. Kalau kamu mau menyangkal Tuhan, selamat. Dihadapkan dengan begitu, apa yang dikatakan oleh Mama Kwang? Aduh, jangan bunuh anakku, gitu. Dia katakan, son, see you in heaven. Gitu. Orang kalau tidak kenal Tuhan tidak berani radikal kayak gitu. Tembak, anaknya ditembak, mati. Tentara komunis memikirkan dia pasti gila, dia pasti tidak kuat lagi, dibiarkan tambah radikal, tambah cari jiwa, tambah melayani sungguh-sungguh. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena cinta Tuhan, they do great exploit. Mereka tetap kuat dan tetap berdiri. Luar biasa. Di manakah keradikalan seperti itu? Rasanya, wah ikut Tuhan, yes, mau berani untuk ikut Tuhan, gremis tidak ke gereja. Keradikalan itu sudah luntur. Wah, karena tidak ada pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Once you know your God, you will be strong and you will do great exploits. Saudara, mari kita radikal untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, bukan diradikal-radikalkan, bukan. Orang yang kenal Tuhan dengan sendirinya itu radikal, saudara. Cinta Tuhan dengan sendirinya, dia tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan banyak orang, aduh rasanya itu, saya percaya akan ada kegerakan anak muda. Kita akan berdoa supaya ada kegerakan anak muda. Kita berdoa supaya di Surabaya lahir kegerakan anak muda. Amin, saudara. Dalam 3 tahun, 4 tahun mendatang, kita akan berdoa mati-matian supaya Tuhan bergerak di antara anak-anak muda kembali. Amin, saudara. Ya, saya sudah rapat dengan City Harvest Church, dengan Victory Church, Youth Network. Kita inginkan dalam kurun waktu mendatang ribuan dan ribuan anak muda kembali ke pengenalan akan Tuhan, dan mereka menjadi anak muda yang radikal untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin, amin, amin. Itu yang harus ada, saudara. Ya, saudara. Dulu saya masih ingat pada waktu persekutuan MTC awal-awal, saudara, kalau kita habis kuliah, saudara, habis kuliah kerja, gaji pertama itu nggak kita nikmati, gaji pertama langsung berikan sama Tuhan. Itu aja. Ya memang kan gaji pertama itu kan, waduh sangat berarti sekali. Ya, tapi gaji pertama kita sama Tuhan. Dan ya walaupun pada waktu itu kita masih didukung sama orang tua, tapi senang terima gaji pertama. Dan saya masih ingat pada waktu itu, pada waktu saya masih kerja, bukan hanya gaji pertama, gaji 3 bulan saya, 3 bulan pertama saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terserah mau dibuat apa. Apakah saya akan carry setelah itu? Tidak.
Amin, saudara. Itu keradikalan seperti itu yang sekarang sudah mulai luntur. Dan mari kita kejar pengenalan akan Tuhan, saudara. And not the doing, tapi orang yang jatuh cinta itu adalah orang yang paling radikal. But the knowing itu pentingnya, not the doing lagi. Orang yang jatuh cinta itu radikal, saudara. Dan orang yang jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta loh ya, tidak waras. Saudara. Siapa yang pernah jatuh cinta? Ya toh, semua pernah jatuh cinta, tidak waras. Flu ya diterjang aja. Loh, kamu mau kemana? Ya, kamu flu, kamu di sini, tidak apa-apa. Lagi jatuh cinta soalnya, saudara ya. Kalau sudah lama menikah, ya toh, sehat pun tidak mau marani, saudara. Jemput aja males, saudara. Itu apa? Cintanya luntur, saudara. Betul nggak, saudara? Orang yang jatuh cinta kreatif. Jadi orang yang jatuh cinta bukan enggak bisa berpuisi pun nulis puisi. Gitu. Lama menikah, saudara. Nulis surat pun enggak, saudara. Paling-paling note di lemari es. Mam, tolong bayar listrik. Kan gitu toh. Enggak ada kata-kata yang, tapi orang yang jatuh cinta itu orang yang paling radikal. Kalau benar-benar jatuh cinta loh ya, kalau jatuh cintanya pura-pura ya itu pura-pura. Lautan akan diseberangi, gunung akan didaki, gerimis tidak datang. Jadi itu pura-pura. Gitu. Itu. Mari kita menjadi orang yang radikal menurut Tuhan. Bukan not in the doing, tapi in the knowing. Pada waktu kita knowing, kita mengenal Dia dengan sendirinya, kita akan betul-betul radikal menurut Tuhan. Saudara, ini penting ya. Saudara. Ini adalah warisan yang bisa diwariskan dari older generation to the younger generation. Anak-anak muda dan lain sebagainya. Kita dukung untuk sekolah anak-anak muda dan lain sebagainya. Saya dukung sekolah anak saya. Tetapi saudara, begini saudara. Saudara tuntut ilmu setinggi mungkin enggak masalah. Tapi bagi orang tua, saudara, kalau engkau bisa mengenal Allahmu dan hidup bergantung sama Allahmu sendiri dan berjalan sama Tuhanmu setiap hari, itu akan membuat orang tuamu rasa sakit. Betul nggak, saudara? Walaupun sudah hebat, tapi kalau misalkan anak-anak itu sudah bisa hidup dengan Tuhan dan hidup berjalan dengan Tuhan, kenal Tuhan, kalau ada masalah dia bisa menjerit kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Waduh, itu orang tua itu rasanya itu. Orang tua tidak bisa 1 hari 24 jam untuk menunggu anak. Tapi kalau anak itu bisa mendapat nilai nilai di mana dia kenal Tuhan dan bergantung sama Tuhan, hati orang tua itu bisa menjadi secure. Orang tua bisa merilis anak itu, pergi kemana aja nggak takut, karena tahu bahwa anakku ini akan bergantung sama Tuhan. Amin, saudara. Saya ingin beritahu, saudara, akan ada kegerakan di mana anak-anak muda. Tapi biarlah diawali dengan kejarlah pengetahuan akan Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu. Yang ketiga, mendapat pengertian dan hikmat. Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saudara, ada banyak hal yang tidak bisa saudara mengerti dalam kehidupan ini. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan, Amsal mengatakan orang yang mengenal Tuhan akan mengerti segala sesuatu, akan diberi pengertian. Mungkin ada yang mengecewakan kamu, mungkin ada yang tidak memperhatikan kamu. Kalau kamu ngomong, kamu nggak diperhatikan. Ada yang menyakitkan hati kamu, tapi sudahlah, kejar pengetahuan akan Tuhan. Maka segalanya itu akan bisa dibuat Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Everything works for the good for those who love God. Segala sesuatu itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Apapun yang terjadi, tapi kalau kita tetap kenal Tuhan, kita sayang sama Tuhan, kita tetap cinta Tuhan, maka everything will fall into its place. Semuanya nggak ada yang kebuang. Pengalaman-pengalaman kita, in His time He make all things beautiful. Amin, saudara. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan akan kasih hikmat untuk bisa mengatasi semua problem dalam kehidupan kita, karena yang menyertai kita itu luar biasa. Saya tunjukkan ada satu gambar, yaitu gambar gereja MBC, dan saudara sudah di CW ya.
gereja MDC itu. Dan kenapa saya kasih anak panah itu? Ada bangunan kecil. Ya. Pada waktu kita beli properti ada di sana itu sekolah MDC, sekolah SD MDC, di situ gerejanya. Dan dulu ini yang bangunan kecil ini bukan bangunan kita. Sehingga akhirnya saudara, properti kita ini terpisah. Saudara masih ingat itu? Ya yang lama itu ternyata itu milik Yayasan Katolik, research centernya Katolik, research center. Hebatnya ya, orang Katolik itu punya research center. Dan disitulah mereka bekerja dari Yayasan Katolik. Tapi hati ini kan kepingin beli properti itu karena ganggu, karena kalau ada itu kita nggak bisa langsung dari gereja ke sekolah, itu nggak bisa. Sekarang memang menjadi milik kita, ya, jadi menjadi milik kita setelah kita beli itu. Tapi prosesnya itu saudara, ternyata nggak gampang. Saya cari tahu Pak Cipto ada di situ, juga ada beberapa orang lain. Kan kita lagi cari siapa yang memiliki. Ternyata kita tahu ini milik Yayasan Katolik. Itu research centernya. Oke, kita ketemu sama orangnya, saya ketemu dengan orangnya. Ya kita anggaplah orang seiman lah ya, Katolik ya, orang seiman sama percaya Tuhan Yesusnya ya. Dan kita seiman. Tapi ngomong itu nggak pernah nyambung. Mereka nggak mau kita beli. Mereka minta ganti guling. Maksudnya istilahnya ganti properti. Dan kita sudah cari properti ke berbagai tempat. Bahkan yang terakhir itu kita ganti dengan yang jauh lebih mahal. Mereka nggak mau. Jadi semuanya serba ribet dan sulit. Harus, aduh rasanya itu cari orang susah, diteleponi, ayo kita ngomong lagi, ketemu lagi, dan tak tunjukin properti ini, nggak mau. Itulah, wah kurang tepat ini. Oh ya, ya gitu. Sampai ke Darmopak, Darmopak ini tempatnya itu loh, sudah bank-bank semuanya di situ tuh harganya udah mahal. Kita ganti 2 kafling di situ, udah mau. Padahal waktu dulu itu aduh belum ada harganya nggak seperti hari ini. Aduh rasanya capek juga, saudara. Aduh, saya ngomong sama ada romonya juga yang dekat sama dia, ya masih semuanya serba sulit. Ya sudahlah, saudara, ngurus gini nggak tembus selama setahun lebih. Betapa sulit, rasanya ngomong nggak nyambung, dibawa ke sini nggak cocok. Aduh lebih sulit daripada orang yang bukan. Oke lah, nggak apa-apa lah kalau memang perlu waktunya Tuhan kan. Nah akhirnya saya terlibat dalam persekutuan hamba Tuhan sekota. Nah persekutuan hamba Tuhan pendeta-pendeta sekota itu ada dari Pantai Kosta, dari GBI, Karismatik, dari GKI ada, dan kemudian ada dari Balak Keselamatan ikut. Kita berdoa sama-sama, dan ada dari Katolik, ada romo dari Katolik. Dan ternyata yang ikut itu wakil uskup, pernah menjadi pejabat uskup pada waktu uskupnya meninggal. Dan saya kenalan, saya sudah lupa. Pokoknya building relationship, dan akhirnya kenal sama beliau. Dan setelah kenal, ternyata ini orang ini enak untuk dia bicara, sampai apa ya, kayak dekat sekali, kayak seorang ayah. Dia sudah tua sekali, wisdomnya luar biasa. Ternyata jadi romo itu, waduh, tidak gampang loh saudara. Bahasa Inggris harus ada, Latin wajib, bahasa Latin itu harus wajib. Waduh, bisa bahasa berapa bahasa, pinter orangnya, baik orangnya. Oke, saya ajak makan. Orang pendeta-pendeta bingung loh, romo wakil uskup itu kok sering diajak makan, kok mau ya sama Andreas? Kuncinya cuma satu, ajaklah dia makan, dijamakan. Kalau ngajak makan enggak dijamakan, dia kerja. Saudara. Tapi kan setiap orang kan harus makan siang, saudara. Ya kan? Jadi harus makan siang. Jadi saya ajak, saya ke Dr. Stomo, ayo Romo, namanya Romo Haryanto, makan di Tunjungan Plaza dekat, kemudian saya pulangkan lagi. Relasi pertama dekat. Satu kali dia jatuh, ya. Kemudian saya carikan tukang pijet, dipijeti kok jadi enak ya, dipijeti. Kemudian gini, Romo, pokoknya gini, tak kasih nomor teleponnya tukang pijet ini, dan
Kalau kakinya sakit biar dipijeti sampai tuntas. Jadi relasi kita sudah bayangkan itu, ya ini saya ceritakan itu